Oke, anak-anak semua, siang hari ini pada mata pelajaran biologi, kita semua akan belajar tentang materi keanekaragaman hayati. Nah, di materi ini kalian itu akan belajar tentang jenis-jenis keanekaragaman hayati, kemudian ancaman, kemudian juga manfaat, dan yang terakhir adalah cara melestarikan keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah jenis-jenis keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada keanekaragaman gen, kedua ada keanekaragaman spesies, dan ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Nah, dari banyaknya keanekaragaman hayati ini, terutama di Indonesia, tentu punya banyak manfaat. Contohnya sebagai sumber pangan atau sumber makanan. Nah, kalian kan makan dari beras ya, dari padi. Nah, contohnya padi itu juga ada banyak. Ada padi apa aja ya? Ada padi hibrida, ada banyak ya. Karena itu termasuk keanekaragaman gen. Nah, kalian makan padi yang mulai dari rasanya yang biasa aja sampai yang pulen banget, yang enak banget, itu termasuk dengan keanekaragaman gen. Terus yang kedua juga dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi. Contohnya kayak pedagang-pedagang pisang, kan ada banyak pisang. Itu termasuk keanekaragaman gen juga. Contohnya keanekaragaman hayati itu apa ya? Kalau kucing, macan kayak gitu apa, Bu? Itu keanekaragaman spesies. Pinter, Zahra, itu termasuk keanekaragaman spesies. Kayak kucing, macan, mereka dalam satu famili tapi berbeda spesies. Kemudian juga dari suku palem-paleman, ada kelapa, ada kelapa sawit, ada aren, ada kolang-kaling, dan lain-lain, itu termasuk dalam satu famili. Nah, itu kan juga bisa dijual di. Maka dari itu keanekaragaman hayati tingkat spesies itu sangat bermanfaat bagi manusia. Contohnya sebagai sumber ekonomi barusan. Kemudian juga banyak dari spesies dan juga keanekaragaman ekosistem itu sangat berpengaruh pada kelangsungan ekologis di bumi ini, kayak rantai makanan misalnya. Kalau ada satu komponen yang hilang, satu keanekaragaman yang hilang, maka yang lainnya ikut terdampak kayak gitu. Nah, kemudian Bu Guru ingin mengajak diskusi kalian semua tentang ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Nah, sebelumnya Bu Guru kasih penjelasan dulu ya. Ancaman keanekaragaman hayati itu segala sesuatu tindakan baik dari manusia maupun dari alam yang dapat mengganggu keanekaragaman hayati di bumi. Yang pertama contohnya ada deforestasi atau hutan yang gundul. Hutan yang gundul itu bisa karena kebakaran, bisa karena ulah manusia juga. Kemudian juga ada eksploitasi. Eksploitasi itu kayak kita menangkap ikan secara berlebihan menggunakan bukat harimau. Kemudian kita juga memburu hewan liar yang ada di hutan. Dan juga contohnya apalagi eksploitasi. Ada yang bisa menyebutkan anak-anak? Ya, penggunaan hutan itu juga bisa disebut eksploitasi sehingga menyebabkan deforestasi. Nah, kemudian ngomong-ngomong tentang pemburuan hutan, ini Ibu ada satu contoh kasus. Nanti kita diskusi bareng-bareng ya. Ini. Iya, betul. Nah, dari video ini yang paling mudah disimpulkan adalah gajahnya masuk ke pemukiman warga karena kehilangan tempat tinggalnya. Ibu tanya satu-satu ya, kita diskusi bareng-bareng. Coba Berta, kira-kira kenapa kok hutan yang jadi rumahnya gajah itu bisa hilang? Karena ini, Bu, mungkin hutannya itu sering udah gundul, jadi tuh sebenarnya punya tempat tinggal. Iya, hutannya itu gundul, ditebang karena pembukaan lahan, kemudian alih fungsi menjadi jalan dan juga pemukiman dan lain-lain. Coba Zahra, kira-kira kira-kira ekosistem yang rusak itu bagi gajah bahaya? Kira-kira dia bisa pulang ke rumahnya lagi nggak? Nggak bisa tuh, soalnya kan udah tadi kan kata data di video jadi rumahnya udah nggak ada untuk tempat berlindung juga, mungkin makanannya kan berkurang. Nah, yang kita tahu
gajah yang di kolam makan buah-buahan, terus ada daun-daunan, itu kan pasti bakal berkurang. Iya betul. Sekarang coba Lailatul setuju gak sama pendapatnya Berta dan juga Zahro? Kemudian selain gajah, kira-kira hewan lain di hutan juga terdampak atau tidak? Ya Pak, Bu, saya juga setuju sama pendapatnya Zahro. Nah, kalau misalkan gajah kan tinggalnya di hutan, tentu saja rumahnya sudah di hutan. Nah, kalau misalkan hutannya aja nggak ada, jadi gajah itu nggak bisa pulang ke rumahnya. Sama halnya kita, rumahnya kita digusur gitu kan, kita udah nggak punya rumah nih. Intinya kan nantinya kan kita akan numpang nih ke rumahnya orang lain gitu kan ya, rumah dia diisi. Nah, di kasus tersebut menurut saya itu anggap saja gajah ini ngungsi ke pemukiman warga karena rumahnya itu sudah nggak ada. Iya betul semuanya. Jadi rusaknya ekosistem hutan karena fungsi lahan itu emang sangat membahayakan hewan-hewan yang ada di hutan, termasuk gajah dan juga hewan-hewan lainnya. Oke, alhamdulillah, anak-anak ibu semuanya sudah pinter, semua sudah berdiskusi dengan baik. Jadi Bu harap materi pada siang hari ini dapat diterima dengan baik ya. Oh iya, ini kan pertemuan terakhir di semester ini. Nah, di semester ini kita emang belajar tentang keanekaragaman hayati, salah satunya adalah keanekaragaman ekosistem. Nah, di semester 2 besok kita akan mempelajari tentang ekosistem itu sendiri secara spesifik. Jadi bisa dipersiapkan ya, terutama untuk UAS minggu depan. Iya Bu.